Shalom jemaat sekalian. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman-Nya, kita datang memohon akan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang bersama-sama dengan keluarga kami. Kami rindu, kami boleh mempermuliakan Engkau, dan kami juga rindu firman Tuhan boleh menuntun kami. Kami rindu firman Tuhan boleh mengubahkan tidak hanya pribadi kami masing-masing, tetapi juga kami seisi keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berbicara dan berkata-kata kepada kami. Roh Kudus tetap memimpin kami dan menuntun kami, agar kami senantiasa mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita ambil dari Mazmur. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, beberapa waktu ini kita mendengar bahwa pemerintah menargetkan pada bulan November nanti vaksin daripada COVID-19 itu sudah boleh didistribusikan atau boleh digunakan oleh masyarakat, walaupun dalam kalangan yang terbatas. Tentu saja berita ini menggembirakan bagi kita, karena ada satu harapan bagi kita untuk mengatasi pandemi yang begitu berlarut-larut selama ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika saya bercakap-cakap dengan beberapa orang, sebagian mereka mengatakan mereka masih ragu. Mereka masih berkata, kalaupun saya mendapatkan vaksin itu, saya masih mau menunggu. Mereka berkata, saya mau melihat dahulu apakah vaksin tersebut efektif dan bermanfaat untuk mengatasi akan virus COVID-19. Bapak Ibu sekalian, adalah wajar bagi kita ketika kita memakai sesuatu, kita meminum obat atau makanan, kita mengharapkan manfaat daripada obat itu, makanan itu, atau barang yang kita pakai. Setiap kita menginginkan manfaat, ingin tahu manfaat dari apa yang kita terima. Hari ini, minggu ini, masih di dalam kaitan bulan keluarga, kita merenungkan satu tema keluarga yang memahami akan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami firman Tuhan, tentunya kita juga ingin ingin mengerti apakah manfaat daripada firman Tuhan. Ketika kita memahami firman Tuhan, manfaat apakah yang kita dapatkan? Di dalam Mazmur pasal 1 ini, kita boleh melihat bagaimana manfaat daripada firman Tuhan. Di ayat kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya, yaitu orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah manfaat dari orang yang merenungkan
daripada Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Di ayat ke-1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Inilah manfaat daripada orang yang menyukai Taurat Tuhan. Dia mendapatkan berkat. Kata berbahagia pada bagian ini itu dapat diterjemahkan di dalam terjemahan yang lain adalah diberkatilah. Artinya orang yang memiliki kesukaan akan firman Tuhan, dia akan mendapatkan berkat. Dan Bapak Ibu sekalian, siapakah yang tidak inginkan berkat? Setiap kita menginginkan berkat, setiap kita mengharapkan berkat. Namun demikian, berkat yang dituliskan oleh pemazmur di sini, yang dinyatakan oleh pemazmur di sini, bukanlah sekedar berkat berupa harta, berupa materi yang selama ini diharapkan sekian banyak orang. Yang dihadapkan oleh orang itu adalah berkat berupa materi. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah pandemi COVID-19 ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita memiliki kekayaan, sekalipun kita memiliki harta yang melimpah, terkadang kekayaan dan harta yang melimpah itu tidak berarti. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, ada seorang motivator yang cukup ternama. Nah, dia juga dianggap memiliki kekayaan yang cukup, sampai-sampai dia bisa memesan helikopter untuk dia pergi kemana-mana. Ketika itu dia terjangkit atau positif terkena COVID-19. Karena dia tahu dia mengalami COVID-19, maka dia segera menghubungi kenalannya yang bisa menyiapkan helikopter. Dia berharap dia bisa diterbangkan ke Singapura, karena dia menganggap di Singapura pengobatan itu bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu apa yang terjadi? Rupanya sekalipun dia punya uang, dia punya kenalan, itu tidak membantu dia. Negara Singapura waktu itu tidak mengizinkan siapapun yang dari luar negeri itu boleh masuk ke negeri itu, apalagi yang kena COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta, kekayaan, kenamaan, kenal dengan orang-orang tertentu, itu tidak menjamin kita mendapatkan berkat. Bagian ini juga mengatakan kepada kita, selain mendapatkan berkat, orang yang mencintai Taurat Tuhan, dia juga mendapatkan kehidupan. Bagian ini mengatakan, ia seperti, di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kata seperti pohon yang ditanam, yang menghasilkan buah, juga dikatakan tidak layu daunnya, menunjukkan sebuah pohon yang hidup. Kalau pohon hidup, tentu daunnya tidak layu, dan pastinya dia akan menghasilkan buah. Inilah berkat yang diterima oleh orang yang mencintai akan firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Dia mendapatkan kehidupan. Dan bagian ini juga menunjukkan kepada kita mengapa orang yang mencintai akan Taurat Tuhan mendapatkan kehidupan. Digambarkan seperti pohon yang berbuah dan tidak layu. Oleh karena dia seperti pohon yang ditanam di tepian air. Artinya apa? Dia dekat dengan sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Orang-orang yang mengasihi akan Tauratnya, mengasihi akan firman-Nya, adalah orang-orang yang dekat kepada sumber kehidupan itu, yaitu kepada Allah. Dan kemudian pemazmur juga membandingkan kehidupan orang yang mengasihi firman Tuhan dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak taat
kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Kehidupannya adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang lewat begitu saja. Dikatakan sekam yang tertiup angin. Dan di sini dikatakan orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Artinya apa? Mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan akan kehidupan mereka. Pengadilan itu adalah tempat di mana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan orang fasik tidak dapat mempertanggungjawabkan akan hidupnya di hadapan Tuhan yang menciptakan mereka. Dan di ayat ke-6 di sini dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan artinya apa? Kesia-siaan. Ketika orang jauh dari Tuhan, dia tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya adalah sia-sia belaka. Kebinasaan artinya apa? Dia jauh dari Tuhan, dia tidak mengenal akan penciptanya, dan dia hidup di dalam kesia-siaan. Bapak Ibu sekalian, jikalau satu orang mengasihi firman Tuhan, mengasihi Taurat Tuhan, dia mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan kehidupan, bukan kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika orang itu tidak hanya dirinya sendiri, tetapi seisi keluarganya mentaati dan mencintai firman Tuhan. Pastinya keluarga ini akan mendapatkan berkat, dan keluarga ini mendapatkan kehidupan. Namun Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali dalam kehidupan kita berusaha keras untuk memenuhi akan kehidupan yang sementara, sementara kita lupa ada sesuatu yang menunggu kita di kekekalan kelak, namun kita tidak mempersiapkannya. Dengan taat kepada firman Tuhan, tidak hanya kita mempersiapkan kehidupan kita saat ini, namun kelak dalam kehidupan yang kekal. Jemaat sekalian, izinkan saya membagikan pengalaman hidup daripada keluarga saya. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ayah saya adalah seorang salesman, dan ibu saya adalah ibu rumah tangga yang sekali-sekali beliau memberikan les privat Mandarin. Namun demikian, dari ibu saya melihat bagaimana beliau adalah orang yang setia untuk berdoa. Satu hari dia bisa berdoa sampai 2 jam. Dia memiliki satu tempat yang khusus, satu semacam tikar atau kasur yang bisa membuat dia berdoa. Dan selain berdoa, dia juga rajin membaca firman Tuhan. Dia selalu mencatat akan bagian yang dia renungkan. Dan demikian juga dengan papa saya, walaupun papa saya tidak terlalu kuat di dalam doa, namun dia sering membaca dan kemudian menuliskan apa yang dia renungkan. Walaupun tulisan-tulisan mereka mungkin tidak dibaca lagi oleh kami, atau tidak dibaca lagi oleh orang lain, tetapi itu yang menjadi kerinduan mereka, berdoa dan juga belajar firman Tuhan. Dan dari kelima orang anak-anak daripada papa dan mama saya, Tuhan memanggil 3 di antara kami untuk kami boleh menjadi pelayan Tuhan. Dan 2 kakak saya yang lain, mereka tetap melayani Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan dia. Jemaat sekalian, berkat bagi orang-orang yang mengasihi akan firman-Nya tidak selalu berupa materi. Orang tua saya tidak mewariskan materi, tetapi dia mewariskan iman kepada kami. Dan kami bersyukur sebagai anak-anaknya, kami boleh hidup berusaha untuk setia kepada Tuhan. Dan seringkali ketika kami berkumpul, hampir kami tidak pernah bertengkar. Kami bisa berbeda pendapat, namun kami tidak pernah bertengkar urusan materi. Oleh karena apa? Karena itu adalah yang diajarkan oleh orang tua kami.
keluarga perlu diajak untuk memahami firman Tuhan. Dan orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka kita menjadi keluarga yang mengasihi akan firman Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan, Taurat Tuhan, menjadi kesukaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengingatkan kami, kepada orang-orang yang mengasihi akan firman-Mu, yang mengasihi akan Taurat Tuhan. Tuhan menjadikan berkat, Tuhan menjanjikan kehidupan. Kami rindu itu juga boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa.